Selamat pagi, apa kabar? Masih keadaan baik? Pasti ya, masih keadaan baik-baik saja. Nah, kita bertemu lagi untuk beribadah setiap hari Minggu. Nah, anak-anak di rumah, dengan sikap berdoa, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Miss Susi akan berdoa dari sini, oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah kami untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Bapa, terimalah doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Nah, tahu nggak kita mau nyanyi apa hari ini? Kita mau nyanyi hari ini kita merasakan bahagia, kita bertumbuh di dalam iman dan berkumpul kembali di dalam ibadah online kita. Oke, kita nyanyi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berkumpul bersama saudara seiman. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak di rumah duduk dengan baik dan dengarkan firman yang hari ini. Nah, sebelum kita untuk mendengarkannya, kita nyanyi dulu ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik. Firman pelita bagi kakiku,
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Miss Susi akan berdoa di sini. Anak-anak ikuti di rumah masing-masing. Oke, Sika berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini akan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau Tuhan bertata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Gawat ini teman-teman. Itu di dalam ada Bapak Paulus sedang mengajar. Aduh. Sekarang ini Bapak Paulus sedang dicari oleh banyak orang. Banyak orang ingin membunuhnya. Aduh, kok lama sekali ya? Kok belum selesai ya? Orangnya tambah banyak lagi. Di dalam sana, Bapak Paulus sedang mengajar. Ada banyak orang selamat, orang percaya di sana. Belajar tentang Alkitab sama Bapak Paulus. Tapi permasalahannya saat ini ada banyak orang mencari Bapak Paulus. Mereka ingin membunuhnya. Aduh, gimana nih ya? Gimana caranya menyelamatkan Bapak Paulus supaya lolos dari usaha pembunuhan itu? Ayolah cepat, Bapak Paulus selesai. Duh, gimana ya caranya ya? Ton, mau kemana kamu? Saya mau ambil jerami Pak untuk makan lembu saya. Oh ya, wow banyak sekali pakai ini jerami keranjangnya. Berapa ini kamu punya lembu hari ini? Lembu saya ada 50 Pak. Wah banyak sekali Ton. Saya punya pikiran Ton, bisa nggak kamu bantu saya? Kenapa Pak? Begini Ton, di dalam sana ada seseorang namanya Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus itu dulu orang yang sangat kejam Ton, tapi sekarang lagi dicari-cari oleh orang Yahudi Ton. Nah, bisa nggak kamu membantu saya untuk menyelamatkan Bapak Paulus? Bagaimana cara saya untuk membantu dia Pak? Nah ini sedang saya pikirkan Ton. Masalahnya sekarang orang Yahudi semuanya sudah berdiri di tembok, sudah menjaga temboknya, pintu gerbangnya, untuk supaya Bapak Paulus nanti kalau keluar mereka tangkap terus kemudian dibunuh. Ini saya masih bingung Ton, itu gimana ya Bapak? Astaga, kok jahat sekali mereka Pak? Iya, mereka dulu berkawan dengan Bapak Paulus Ton. Bapak Paulus itu dulu orang yang kejam. Mereka membunuh banyak orang Yahudi, orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, orang Kristen. Nah, satu ketika pas saat Bapak Paulus diperintahkan untuk membunuh orang Kristen yang ada di Damsyik, Tuhan Yesus tiba-tiba menampakkan diri Ton ke Bapak Paulus dalam terang yang sangat terang sekali, menyilaukan matanya sehingga Bapak Paulus matanya buta dalam beberapa hari. Kemudian Bapak Paulus ditolong dan dari dalam cahaya yang terang itu ada suara, "Akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya itu." Setelah itu Ton, Bapak Paulus tidak lagi menganiaya orang Kristen Ton. Saat ini Bapak Paulus sudah menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gimana saat ini? Nah, kondisinya adalah ketika Bapak Paulus percaya sama orang Kristen, Bapak Paulus mau dibunuh oleh orang Yahudi. Saya dengar dia mengajar ya Pak. Apa sih isi ajarannya Pak? Nah, Bapak Paulus itu mengajar tentang Mesias Ton. Orang Yahudi itu dari dulu menantikan kedatangan Mesias, tapi mereka tuh selalu salah. Mesias yang sesungguhnya itu adalah Yesus yang berasal dari Nazaret yang kemudian mereka salibkan itu Ton. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus sudah dibunuh, disalib, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Kemudian menemui banyak orang Ton, termasuk kepada Bapak Paulus. Nah, saat ini Bapak Paulus percaya kepada Tuhan Yesus dan memberitakan dan mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat Tuhan kita yang mencipta langit dan bumi. Siapapun yang tidak percaya kepada Dia akan dihukum dalam neraka yang selama-lamanya. Wah, apa yang saya harus perbuat Pak supaya saya bisa selamat?
Nah itu Ton, percayakah kamu bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta dan Ia datang untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita? Saya percaya, Pak. Puji Tuhan Ton. Dengan demikian kasih karunia Tuhan ada di dalam diri Antoni, teman-teman. Teman-teman yang di rumah percaya nggak? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia dulu disalibkan mati, kemudian dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit. 40 hari setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kemudian Dia berjanji akan datang yang kedua kali untuk menjadi hakim antara kamu dan saya dan juga Antoni. Siapapun yang tidak percaya, ia akan dihukum di dalam api neraka yang kekal. Saat ini Bapak Paulus mengajarkan itu Ton. Lihat di dalam ada begitu banyak orang Yahudi yang percaya kepada pemberitaan Bapak Paulus. Nah saat ini banyak orang yang hendak membunuh dia. Jadi bagaimana ini solusinya? Kamu ada ide? Setelah saya pikir-pikir, Pak, Iya. kita bisa menggunakan keranjang ini, Pak. Sama Ton, saya juga memikirnya gitu. Tapi gimana caranya? Saya merasa bahwa kita akan menurunkan Bapak Paulus pada waktu malam hari, Pak. Oh, ide yang bagus. Gimana caranya? Jadi menurunkannya gimana? Karena dan di sini ada tali, Pak. Nanti Iya. kita akan menurunkan Bapak Paulus melewati tembok. Oh, Nah, begitu teman-teman. Coba Antoni masuk, muat nggak? muat, Pak. Oh, ide yang bagus, Ton. Ide yang bagus. Kita bisa masukkan, kemudian kita turunkan pelan-pelan ya. Ya, Pak. Di saat malam hari, penjaga-penjaga itu tidak akan melihat Bapak Paulus karena gelapnya malam itu, Pak. Ide yang bagus, teman-teman. Ketemu solusinya. Dan Alkitab memang mencatat, nanti kita akan melihat bahwa Bapak Paulus akan kita turunkan melalui keranjang ini, melewati tembok. Oke, kita saat ini akan bekerja, teman-teman. Kita akan mencoba menyelamatkan Bapak Paulus setelah Bapak Paulus selesai mengajar. Teman-teman, saat ini saya berpesan, percayakah kamu dengan Tuhan Yesus? Ada begitu banyak orang seperti Bapak Paulus saat ini. Mereka dikejar-kejar oleh banyak orang. Mereka mengalami aniaya. Bahkan beberapa di antara mereka dibunuh. Mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Siapa musuh kita? Musuh kita dunia ini. Ada begitu banyak orang tidak percaya dan membenci dengan orang Kristen. Mengapa orang Kristen dibenci? Itulah pekerjaan iblis. Teman-teman bisa membaca Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang kejahatan. Tuhan Yesus selalu mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa ajaran yang baik ini selalu ditentang? Tidak lain karena mereka membenci terang. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hatinya penuh dengan kegelapan. Teman-teman bisa membacanya di Yohanes 3. Orang yang membenci terang tidak akan datang kepada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan datang kepada terang itu. Dan perbuatan-perbuatan mereka tentunya berasal dari Allah. Ada pertanyaan yang baik dari Antoni tadi. Jadi apa yang harus dilakukan supaya aku selamat? Ini menjadi ayat hafalan teman-teman. Apa yang harus dilakukan supaya aku selamat? Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat penting. Teman-teman harus tahu siapa yang menyelamatkan teman-teman. Mengapa Bapak Paulus saat ini mau mengajar ke kota kita saat ini? Mau memberitakan tentang Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan itu. Tak lain karena Bapak Paulus tahu apa yang harus dilakukan supaya selamat, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan diri untuk dibaptis, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh mengenai firman Tuhan. Seperti saat ini teman-teman sedang melihat video, sedang nonton dimanapun, di tempat dimanapun teman-teman berada. Teman-teman ingat apa yang sedang teman-teman lakukan saat ini? Apakah cuma sekedar karena diperintah oleh orang tua? Atau diperintah oleh Bapak Pendeta? Teman-teman,
Bukan itu seharusnya alasannya. Teman-teman harus memiliki alasan yang jelas. Untuk apa? Yaitu ingin belajar tentang firman Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Kita kelak yang percaya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Kita akan bertemu dengan Antoni, kita akan bertemu dengan Bapak Paulus, dan kita akan bertemu dengan banyak orang percaya. Kabarkan berita ini kepada teman-teman yang belum percaya. Siapapun yang teman-teman sayangi, beritakan supaya mereka tahu bahwa Allah telah turun ke dalam dunia dalam wujud rupa manusia. Dialah Yesus Kristus yang mati kemudian bangkit untuk menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan setelah itu ia naik ke surga, dan kelak ia akan turun. Ini pesan dari saya teman-teman. Ya Antoni ya. Ini pesan buat kita semua. Mari saat ini saya dan Antoni akan menyelamatkan Bapak Paulus. Sepertinya Bapak Paulus sudah selesai. Mari Antoni, kita akan pergi. Mari teman-teman, dadah.